aduh aku lagi hamil, perut aku membesar, emang gak apa-apa ya bayinya ketika aku bawa gitu kan. kalau Tidak misalkan si pasiennya sudah pernah keguguran, dia tidak boleh ikut prenatal gentle yoga. Bumi Pinggangmu mulai terasa pegel, sudah susah tidur, atau mungkin selangkanganmu mulai sakit dan tulang kemaluanmu pun mulai nyeri, atau mungkin mulai anxious untuk menghadapi proses persalinan. Girls, we feel you. Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat RSPP, welcome back with me, Wafa Wahyuni, di acara Infus, informasi seputar kesehatan, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang seputar bumil modern. Apa sih itu? Prenatal gentle yoga. Oke, di sini kita bukan hanya ngomongin tentang gerak ya, tapi bagaimana kita bisa berteman dengan perubahan tubuh kita yang tadinya sebelum hamil kita tidak ada keluhan sama sekali, ketika kita sudah hamil ternyata kita berubah semuanya. Nah, disinilah fungsinya prenatal gentle yoga, supaya kamu tetap slay dan fit sampai hari persalinanmu. Dan juga menurut aku this is your video. So, jangan di skip dan tonton terus video ini sampai habis. Hari ini kita kedatangan pakar yang luar biasa tentang prenatal gentle yoga. Yuk kita kenalan, siapakah dia? Jeng-jeng. Perkenalkan, Bidan Moindina Meliani. Assalamualaikum Ibu Bidan, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Wafa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, Sobat RSPP. Jadi Ibu Bidan Moindina ini merupakan salah satu bidan di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang sudah tersertifikasi prenatal gentle yoga. Jadi, bagi kalian bumil pelanggan Rumah Sakit Pusat Pertamina atau mungkin bumil di luar sana yang bingung nih nyari tempat, aku pengen prenatal gentle yoga di mana sih? Yuk, datang ke RSPP. Kita sudah ada kelas prenatal gentle yoga setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Betul ya, Bu Bidan? Betul, kita setiap Sabtu ya. Oke. Jadi kembali ke topik lagi tentang prenatal gentle yoga ya Bu Bidan. Mungkin di luar sana ini tuh lagi trending banget ya. Betul. Lagi booming, kayaknya FYP banget setiap kita Scroll medsos ya. tuh muncul prenatal gentle yoga gitu. Tapi Bu Bidan, pasti di luar sana juga banyak nih bumil-bumil baru yang apa sih prenatal gentle yoga itu? Boleh nggak Bu Bidan kita spill, kita bahas apa sih ya Bu Bidan prenatal gentle yoga itu? Gini ya Kak Wafa, jadi prenatal yoga itu adalah yoga atau olahraga yang dikhususkan untuk ibu hamil. Gerakan-gerakan yoga ini sudah dimodifikasi total sehingga ibu hamil itu dapat bergerak dengan aman dan nyaman, seperti itu. Nah, sebenarnya itu prenatal yoga itu penting juga loh, Kak Wafa. Jadi pentingnya itu kenapa? Karena ibu hamil itu memiliki hak kenyamanan dalam kehamilannya. Nah, sehingga si ibu hamil ini kan pasti akan ada keluhan-keluhan gitu ya, ketidaknyamanan gitu dalam kehamilannya. Pasti gitu itu Bu Bidan. kan. Apalagi ya pengalaman pribadi saya ya. Disclaimer kalau misalkan mungkin nggak sama dengan saya. Jadi pengalaman pribadi saya ini Bu Bidan, ketika saya hamil terutama pada saat bayinya sudah mulai membesar ya, kayak mungkin trimester pertama belum terlalu berasa, kedua udah mulai nih, ketiga berasa banget pegel-pegelnya, pinggang dari terlentang pas miring itu ya Allah, kayak mau copot punggung ini ya serasa. rasanya ya Bu Bidan. Jadi ternyata dengan prenatal gentle yoga ini bisa untuk mengurangi ya, betul, Masya Allah. keluhan-keluhan yang ketidaknyamanan yang dirasakan pada ibu hamil gitu. Nah, jadi selain sebagai sarana olahraga ya Kak Wafa, prenatal yoga ini juga memiliki manfaat untuk merelaksasikan biar ibunya itu nggak cemas nih dalam menghadapi persalinan nanti gitu. Jadi dia lebih rileks ya. Betul. Wah, berarti ini mungkin
ada kaitannya dengan podcast kita sebelumnya nih Bu Bidan. Kebetulan kita sebelumnya membahas tentang hypnobirthing. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan prenatal gentle yoga itu juga melakukan hypnobirthing. Ini kayak nyambung banget gitu ya. Betul. Oke, sip tuh tipsnya ya Bu Mil. Jadi kalian gak usah khawatir akan kehamilan kalian. Oke, kemudian Bu Bidan tadi kan sempat dibahas tuh, ternyata prenatal gentle yoga itu salah satu olahraga juga ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa sih yang membedakan antara prenatal gentle yoga dengan yoga biasa? Kan itu juga sama ya gerakannya. Iya. Kalau dilihat sepintas menurut orang awam. Jadi bagaimana Bu Bidan? Jadi yoga itu pada dasarnya sebenarnya sama. Nah, dia itu bisa menyangkut pernafasan, bisa menyangkut olah fisik dan juga meningkatkan staminanya gitu ya. Tapi untuk prenatal yoga sendiri itu lebih dikhususkan untuk ibu hamil. Lalu kita itu pada saat prenatal yoga ini kita akan mengadjust. Jadi kita akan membuat creating space atau ruang lebih untuk bayi sehingga bayinya itu lebih optimal kayak gitu. Dan jadi dia ternyata dengan prenatal gentle yoga itu dia memberikan ruang lebih. Betul. Dihamil untuk babynya. Iya. Oh, berarti untuk keluhan, maaf ya Bu Bidan, apakah untuk keluhan sesak juga dia bisa berkurang berarti ya? Bisa, karena pada saat kita memberikan ruang kepada bayi, bayinya itu sehingga bergeraknya lebih optimal. Ya, dan juga dia itu lebih nyaman. Seperti itu pada saat kita memberikan ruang itu seperti tegak seperti ini, jadi bayinya tuh lebih nyaman, lebih. Jadi dia space-nya lebih luas lagi di dalam ya. Masya Allah. Oke Bu Bidan. Nah untuk waktunya sendiri nih Bu Bidan, kapan sih bagusnya untuk melakukan prenatal gentle yoga ini disarankan oleh provider mungkin Bidan ataupun Opcin gitu? Oke. Sebenarnya prenatal yoga ini bisa dilakukan sejak awal kehamilan, tapi tidak disarankan untuk ibu-ibu di awal kehamilan seperti memiliki keluhan-keluhan yaitu mual muntah berlebih seperti itu. Terus banyak tuh ya Bu Bidan. Iya, terus juga ada yang ibu yang sedang mengalami flek atau perdarahan gitu. Nah itu tidak disarankan ya. Jadi sebaiknya untuk yoga itu lebih baik dilakukan pada usia kehamilan 24 minggu. Kenapa? Karena pada saat 24 minggu itu plasenta itu sedang merekat kuat ke dalam rahim ibu gitu. Jadi untuk ke arah takutnya kayak hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin perdarahan itu bisa dihindari kali ya. Betul. Paling nyaman itu adalah trimester 2. Trimester 2, oke. Iya, soalnya saya pernah dengar katanya kata objin saya kalau paling nyaman untuk dibawa jalan pun trimester 2. Iya, betul. Untuk dibawa bergerak apa kegiatan apapun itu ya Bu Bidan ya. Iya. Oke Bu Bidan, kemudian nih membahas soal yoga lagi, prenatal gentle yoga. Pasti di luar sana banyak bumil-bumil muda yang parno untuk melakukan prenatal gentle yoga. Nah, apa sih batasannya untuk melakukan prenatal yoga itu sendiri Bu Bidan? Oke, sebenarnya itu kalau bumil-bumil di luar sana itu parno, ya itu wajar ya. Iya. Karena kan namanya ibu hamil gitu kan, prioritasnya adalah keselamatan si bayinya gitu. Pasti apalagi anak pertama ya Bu Bidan. Nah betul. Nah dengan prenatal yoga ini insya Allah akan lebih aman dan nyaman untuk ibu hamil gitu. Nanti kita itu akan mengadjust gerakan-gerakan yang aman dan nyaman untuk ibu hamilnya itu. Oke, jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang memang ini boleh nih, ini tidak boleh gitu ya Bu Bidan ya. Oke, lalu untuk prenatal gentle yoga ini apakah bisa dilakukan pada setiap ibu hamil atau mungkinkah ada ibu hamil tertentu yang memang tidak diperbolehkan Bu Bidan? Berarti kontraindikasi ya, tidak boleh dilakukan gitu ya. Kondisi-kondisi medis yang tidak boleh dilakukan ibu hamil dengan beryoga yaitu pertama ibunya ada punya tensi tinggi yang tidak terkontrol atau hipertensi gitu ya. Terus ada juga yang PEB atau preeklamsia berat gitu ya. Terus setelah itu ibunya juga plasentanya ada di bawah, letaknya di bawah gitu. Jadi kayak nutupin jalan lahir begitu ya Bu Bidan. Terus ada riwayat keguguran yang berulang. Jadi itu ternyata juga kalau misalkan boleh. si pasiennya sudah pernah keguguran, dia tidak boleh ikut prenatal gentle yoga.
di kehamilan selanjutnya. Iya, betul. Nanti kan tiap kehamilan itu pasti beda cerita gitu Iya. ya. Nah, lebih baik sebelum mengikuti kelas prenatal yoga, lebih baiknya konsultasi dulu kepada bidan atau obgynnya. Oh, jadi Gitu. Bumil catet ya, sebelum kalian melakukan prenatal gentle yoga, alangkah baiknya kalian tetap harus berkonsultasi kepada providermu, baik itu bidan ataupun obgyn. Begitu ya Bu Bidan ya. Betul. Oke. Jadi biar aman ya, bayinya Yes. aman dan juga sudah dipastikan nih sama dokter obgyn dan juga bidannya, oh ini aman untuk yoga, sehingga Oke. kita juga kan nyaman gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk geraknya pun nyaman ya. Betul. Takutnya tiba-tiba pas ini Ada keluhan. gitu. Apakah itu Ya Allah, Bu Bidan ini kan semprotnya. gitu ya Bu Bidan. Nah lalu Bu Bidan, kan di sini udah ada di RSPP ini ada kelas prenatal gentle yoga. Apa sih yang membedakan kita prenatal gentle yoga di RSPP atau mungkin di rumah yang kan kadang banyak tuh ya di YouTube Prenatal gentle yoga. apa tuh Bu Bidan yang membedakannya? Oke. Jadi beda banget ya, Iya. Kak Wafa. Jadi kalau di kita prenatal yoga di RSPP tentunya itu akan aman dan tenang gitu. Karena ada instrukturnya yang sudah tersertifikasi Oh, gitu. yang tadi tersertifikasi ya Bu Bidan ya. Jadi nanti kalau ibu hamilnya pada saat gerakan yoganya nih ada yang salah Iya. gitu, posturnya kurang tepat gitu, nanti Oke. kita akan mengkoreksi Oke. seperti itu. Iya. Nah, nanti kalau memang dia dari YouTube itu kan memang lebih praktis ya dan Iya, juga betul gratis sekali. ya. Dan kadang gerakannya juga gampang-gampang banget. Iya, jadi tuh kalau dari YouTube itu kita takutnya Iya. gerakannya itu yang tidak sesuai sehingga Oke. nanti bukan keluhannya yang berkurang, bukan Tapi nambah. meminimalkan kurang apa meminimalkan keluhan, Iya. tetapi malah menambah keluhan gitu ya. Oke. Atau juga takutnya jadinya resikonya cedera gitu. Nah, Oke. kelebihan bisa offline gitu di RSPP itu bisa ketemu bumil-bumil yang lain. Jadi bisa makin nambah semangat, betul. Iya, betul. Jadi Ya, karena nanti memang bisa curcol Iya sedikit betul gitu sekali. tentang Jadi memang kehamilannya. kalau misalkan olahraga itu sendiri, kadang kita kalau misalkan semakin rame kita olahraga bareng teman, wah semakin Makin endorfinnya semangat semakin pasti. tinggi gitu ya Bu Betul. Bina. Jadi bumil-bumil datang ke RSPP, kita lakukan prenatal gentle yoga bareng-bareng. Kita rasakan perbedaannya di rumah dan di sini. Oke. Kemudian kita sering nih Bu Bidan ada testimoni bumil kayak yang rajin yoga, katanya melahirkannya itu bisa lebih cepet dan lancar banget. Secara medis itu sendiri apakah ada keterkaitannya ya Bu Bidan? Prenatal gentle yoga itu dengan proses persalinan yang ini. Dengan bumil yang rutin mengikuti kelas prenatal yoga, itu dia itu akan diajarkan bagaimana posturnya yang benar gitu kan. Pada saat Oke. posturnya yang benar, nanti tubuh ibunya akan lebih stabil, lebih seimbang, sehingga kondisi bayinya yang di dalam kandungan itu posisinya juga posisi yang optimal. Nah Oke. gitu. Jadi dengan prenatal yoga kita akan merelaksasikan otot-otot di bagian panggul. Jadi lebih lunak ya ototnya. Iya ya. betul, untuk persiapan Oke. persalinan nanti gitu, ligamen-ligamennya juga lebih lentur, lebih rileks Iya. gitu ya. Terus Iya. nanti bisa juga dengan rutin prenatal yoga ini akan membantu merelaksasikan panggul-panggul yang ada di panggul ibu ya. Ada ligamen-ligamen, ada sendi-sendi, sehingga nanti pada saat itu penurunan kepala janin itu jauh lebih optimal, Kan kadang sehingga jauh kayak lebih udah cepat di gitu. bawah katanya gitu ya. Iya. Jadi dia lebih enak kali ya kepala bayinya, jadi ototnya itu lebih mudah melentur, melebar gitu kali ya Bu Bidan. Iya, jadi mobile gitu. Mobile, oke, Relax. siap Bu Bidan. Nah jadi ya untuk para bumil yang di luar sana mungkin aku kayaknya mager banget untuk melakukan prenatal gentle yoga. No, jangan melakukan hal itu supaya kamu nanti proses persalinannya lancar. Oke, lagi nih Bu Bidan. Mungkin di luar sana juga ada bumil yang kayak gini. Aduh, aku lagi hamil, perut aku membesar. Emang gak apa-apa ya bayinya ketika aku bawa Tekuk gitu kan. dibawa gerak seperti itu Bu Bidan? Oh, no worries, jangan khawatir. Soalnya kita itu di yoga ini ada prinsip namanya the space, make space for the baby ya kan. Iya. Jadi kita itu akan memberikan ruang lebih untuk bayi sehingga posisinya itu jauh lebih nyaman. Nah, kita juga
memiliki asana-asana gitu, memilih asana-asana atau gerakan-gerakan yang aman untuk ibu-ibu hamil gitu. Jadi enggak yang harus seperti yoga seperti posisi kobra, nah itu kan nggak boleh kayak gitu. Terus posisi yang twist yang terlalu terpuntir, nah itu kan juga nggak boleh gitu ya. Nah kita juga memilih gerakan-gerakan yang aman dan nyaman untuk ibu hamil tersebut. Oke, jadi memang gerakan-gerakannya udah tersaring, terfilter ya. Iya, betul. Ternyaman mungkin dan teraman mungkin untuk para ibu hamil ya. Oke Bu Bidan. Nah lagi, kan memang ini tuh lagi tren banget ya, lagi trending banget prenatal gentle yoga. Tapi banyak bumil di luar sana yang mereka pun sebetulnya mager ya, karena ngerasa gimana aku mau prenatal gentle yoga, gimana aku mau gerak, mau olahraga, orang aku gerak sedikit aja rasanya udah mau copot pinggangnya. Jadi apakah prenatal gentle yoga ini solutif terhadap masalah tersebut, atau mungkin banyak ibu hamil waktu istirahat totalnya malah berkurang? Dan apa sih yang bikin gentle yoga ini jadi must have lifestyle buat ibu hamil zaman sekarang? Oke, sebenarnya itu dengan prenatal yoga ini ibu akan mengurangi keluhan-keluhan gitu ya. Nah, ibu memiliki keluhan yang tadi yang dibilang yaitu ketidaknyamanan pada pinggangnya gitu. Nah, dengan yoga ini kita akan menguranginya seperti itu. Nah, untuk prenatal yoga ini nanti kan dicari gerakan-gerakan yang aman, yang nyaman gitu ya. Terus habis itu gerakan-gerakan yang bisa melunturkan otot-otot sehingga nanti keluhan-keluhannya pun juga akan berkurang gitu. Nah, nanti juga sehingga sirkulasi darah itu menjadi lebih lancar, ibunya jauh lebih rileks gitu. Jadi nanti akan menghasilkan hormon yang bikin ibu happy, bikin ibu jadi jauh lebih pede untuk menghadapi yang tadi sempat dibahas, persalinannya gitu. Endorfinnya makin terpacu lagi ya Bu Bidan. Betul, nanti hormon stresnya dia akan turun tuh. Jadi kalau misalkan ada mungkin budaya yang ibu hamil mah nggak usah ngapain, tiduran aja gitu. Nah itu mitos ya. Nah kemudian Bu Bidan, apakah ibu hamil yang dia ternyata terplanning untuk dilakukan seksio, atau mungkin sebelumnya kan dia udah pernah melahirkan dengan sesar dan nanti nextnya dia akan sesar, itu bisa ikut kelas prenatal gentle yoga juga? Sebenarnya untuk ibu hamil yang memiliki planning untuk SC, itu yoga itu tidak melulu serta-merta untuk persalinan pervaginam gitu kan. Nanti ibu yang ingin melakukan SC itu kan dia kan pasti hamil dan juga ada keluhan yaitu nyeri-nyeri ya kan, ketidaknyamanan, sehingga dengan yoga ini dia akan mengurangi ketidaknyamanan itu. Dan yoga untuk ibu hamil yang rencana akan seksio itu menjadi lebih fit dan lebih bugar gitu. Sip. Jadi Bumil perlu dicatat juga, ternyata prenatal gentle yoga itu bisa dilakukan bukan hanya untuk ibu hamil yang mau persalinan normal saja ya Bu Bidan, tapi bisa berlaku juga untuk yang akan dilakukan sesar, seksio. Tapi jangan lupa untuk konsultasi dulu ke dokter obgyn atau bidan providernya ya. Dengan note lagi harus konsultasikan dulu ke providermu. Oke Bu Bidan, untuk yang terakhir boleh nggak sih Bu Bidan kasih pesan-kesan untuk para bumil-bumil di luar sana atau kepada sobat RSPP di luar sana mengenai prenatal gentle yoga ini, khususnya untuk kehamilan dan persalinan? Oke. Ada pesan-pesan sedikit ya untuk bumil-bumil di luar sana. Jadi kehamilan itu adalah perjalanan yang luar biasa. Dengan prenatal yoga ini adalah salah satu cara bagaimana kita cara mencintai tubuh kita yang sedang berjuang, dan juga bagaimana cara mengkomunikasi pada jiwa yang kecil yang ada di dalam rahim. Nah, jadi mari kita berdayakan tubuh kita ini untuk melakukan prenatal yoga agar komunikasi ibu dan janin juga bondingnya dapat ya gitu. Jadi dengan prenatal yoga ini nafas akan menjadi lebih tenang, badan pun juga akan menjadi lebih ringan, dan hati pun siap untuk menghadapi persalinan dengan penuh dengan senyuman gitu. Oke, terima kasih. Intinya ya Bu Bidan, kalau jadi wanita itu tetap harus berdaya. Betul ya. Terima kasih atas pesannya Bu Bidan.
Jadi Bumil, ternyata jadi Bumil itu nggak harus jompo dan penuh drama kan. Lewat prenatal gentle yoga ini, kita sudah membuktikan kalau hamil itu waktunya kamu jadi versi terkuatmu dan paling rileks dari diri kamu sendiri. Oke Sobat RSPP, saya ucapkan terima kasih. Saya Wafa Wahyuni. Saya Bidan Moyendina. Jangan lupa terus saksikan podcast Infus, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.